Salam sehat, siap divaksin, siap menuju new normal. Pada kesempatan kali ini, kami para apoteker muda diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan mengenai tentang vaksin COVID-19. Siapakah penerima vaksin COVID-19 tersebut? Apakah ada efek samping yang akan kita terima setelah kita menjalani vaksinasi? Adakah pasien-pasien yang mengalami penyakit bawaan akan memberikan efek lain? Oleh karena itu, tonton terus ya video kita. Halo, perkenalkan nama saya Gatbel Saverius. Di sini saya akan memaparkan mengenai seberapa besar seseorang terpapar COVID-19 apabila seseorang tersebut tidak divaksin. Menurut WHO mengatakan bahwa apabila seseorang tidak divaksin akan memiliki potensi besar 3 kali lipat terpapar COVID-19 dibandingkan orang yang setelah divaksin. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia untuk membantu pemerintah untuk menyukseskan program 100% Indonesia divaksin dan untuk menuju new normal yang menjadi lebih baik agar kita dapat membantu meningkatkan perekonomian negara agar dapat berjalan seperti normal semula. Oleh karena itu, siapa sih yang penerima vaksin COVID-19? Seluruh warga Indonesia, baik dari presiden sampai warganya, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang tenaga kesehatan maupun tidak. Tetapi pada periode pertama dari presiden, tenaga kesehatan, dan public figure. Selanjutnya, seluruh tenaga kesehatan. Yang keempat, pedagang-pedagang di pasar. Dan selanjutnya, seluruh warga Indonesia yang tidak bekerja di tenaga medis. Selanjutnya adalah para lansia. Yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang Halo teman-teman, nama saya Sayu Putu Kumala Dewi. Saya seorang farmasi. Di sini saya ingin mencoba berbagi edukasi yaitu tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit terlebih dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit terlebih dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus. Lalu, kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga, di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin yang telah mendapatkan izin dari Badan POM dan suatu vaksin yang memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang tersedia terlebih dahulu agar kita terlindungi. Seseorang yang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu masih dibutuhkan waktu agar kekebalan tubuhnya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang sudah divaksinasi harus tetap menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, agar perlindungannya tetap optimal. Dari penelitian, diketahui bahwa efek samping vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan, nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing ataupun demam. Namun yang perlu teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksin jauh lebih besar daripada efek sampingnya. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia,
Prioritasnya adalah usia 18-59 tahun, sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinasinya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Demikianlah beberapa informasi yang sudah saya sampaikan. Saya mengajak teman-teman untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listia Marcelina. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih itu vaksinasi dan vaksin COVID-19, serta apa sih tujuannya dari vaksinasi dan apa yang ingin dicapai dari pemberian vaksinasi COVID-19. Yang pertama, vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Sedangkan vaksin COVID-19 adalah bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik terhadap penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertularnya atau kemungkinan sakit berat. Yang kedua, vaksinasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Dan yang ini dicapai dari pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian diakibatkan virus COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastini, di sini saya akan berbagi info tentang apakah penderita diabetes, hipertensi, ibu hamil dan ibu menyusui bisa mendapatkan vaksin COVID-19 sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Penderita diabetes dapat menerima vaksin COVID-19 apabila gula darah dalam kondisi terkendali. Penderita hipertensi dapat menerima vaksin COVID-19 apabila tekanan darah sesaat sebelum vaksinasi di bawah 180/110 mm Hg. Ibu hamil bisa diberikan vaksinasi setelah melahirkan. Ibu menyusui sudah boleh diberikan vaksin COVID-19. Perkenalkan, nama saya Vina Andriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vaksin COVID. Mengapa bayi dan anak tidak perlu divaksin COVID? Bayi dan anak sebenarnya perlu kita lindungi. Namun, untuk vaksin COVID sendiri biasanya perlu uji klinis untuk melakukannya. Sembari kita menunggu untuk vaksin COVID tersebut, kita perlu melakukan perlindungan terhadap anak dengan cara imunisasi sesuai prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh penerima vaksin setelah divaksin? Nah, setelah kita divaksin, kita harus menunggu sekitar 30 menit untuk masa pemantauan. Setelah itu, kita bisa melaporkan kepada petugas ketika kita ada reaksi, atau bila tidak ada reaksi, kita bisa boleh pulang. Tapi ketika kita sudah pulang, kita juga harus menerapkan prinsip 3M. 3M itu apa? Memakai masker, kedua mencuci tangan dengan air mengalir, dan ketiga kita harus menjaga jarak dengan orang sekitar.